Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab kecurangan, kebangkrutan, perceraian, dan pajak. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Tinjauan kecurangan pajak, perceraian, dan kebangkrutan. Alasan mengapa kecurangan sangat umum dalam kebangkrutan, perceraian, dan pembayaran pajak adalah karena secara keseluruhan, aset diambil dari seseorang atau dari beberapa organisasi dan diberikan kepada orang lain. Dalam kasus kebangkrutan, aset yang diambil diberikan kepada kreditur. Dalam perceraian, aset yang diambil diberikan kepada suami atau istri dan pengacara yang mewakili suami atau istri tersebut. Dalam kasus pajak, aset yang diambil kemudian diklaim oleh pemerintah. Untuk menjaga aset dari upaya pengambilan, individu seringkali berusaha melakukan kecurangan dengan menyembunyikan aset, sehingga tidak dapat ditemukan. Baik kecurangan, kebangkrutan, dan perceraian dapat menjadi masalah perdata maupun pidana, serta kasus kecurangan pajak biasanya juga menjadi masalah pidana. Peranan pemeriksa kecurangan dalam kasus kebangkrutan dan perceraian. Yang pertama, menjalankan fungsi sebagai pemeriksa atau perwakilan dalam kasus kebangkrutan, menjalankan fungsi sebagai komite kreditur atau yang mewakili dengan melakukan investigasi masalah keuangan debitur dan mempersiapkan laporan investigasi masalah keuangan debitur dan mempersiapkan laporan investigasi dalam kasus kebangkrutan. Membantu Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Kantor Amerika Serikat, perwakilan panel, dan yang lainnya mempersiapkan laporan perinci mengenai temuan investigasi dalam kasus kebangkrutan. Membantu memperoleh kembali aset untuk kreditur baik dalam kasus perceraian maupun kebangkrutan. Menjalankan fungsi selaku investigator untuk menemukan aset tersembunyi atau memeriksa gaya hidup pihak yang terlibat kasus kebangkrutan dan perceraian. Beberapa tipe berbeda dari kecurangan, kebangkrutan, dan perceraian. Yang pertama, kebangkrutan atau perceraian yang dihasilkan dari kecurangan. Yang kedua, kebangkrutan dan perceraian yang digunakan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, kebangkrutan dan perceraian yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan. Ketika perceraian sibuk melakukan investigasi, kebangkrutan atau perceraian yang dihasilkan dari kecurangan, fokus aktivitas kecurangan terjadi sebelum status kebangkrutan atau perceraian. Kecurangan pajak. Kecurangan pajak dapat dilakukan terhadap badan pemerintah atau organisasi lain yang mengumpulkan pajak, termasuk pemerintah federal, pemerintah negara bagian, pemerintah lokal atau otoritas perpajakan lainnya. Jenis kecurangan pajak yang dilakukan terhadap semua organisasi ini relatif sama. Sistem pajak di Amerika Serikat bergantung pada pemenuhan yang bersifat sukarela, yang berarti bahwa setiap warga negara bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian pajak setelah diharuskan dan untuk menentukan dan membayar jumlah pajak yang benar. Kecurangan dan Criminal Investigation Division. Tindakan yang kurang hati-hati pada pengembalian pajak Anda mungkin dapat menghasilkan sanksi sebesar 20% dari tagihan pajak Anda. Walaupun ini signifikan, sanksi ini sedikit banyak lebih berat dibandingkan dengan sanksi untuk kecurangan pajak, yaitu 75%. Pekerjaan terkait kecurangan yang dilakukan Criminal Investigation atau CI meliputi berbagai kasus yang melibatkan kejahatan pajak dan pencurian uang. Misi CI adalah melakukan investigasi potensi pelanggaran secara pidana dari Internal Revenue Code terkait dengan kejahatan finansial yang berkembang dalam sistem pajak dan kepatuhan terhadap hukum. Karir investigasi CI serupa dengan FBI bekerja dengan IRS Criminal Investigation, berarti Anda merupakan pegawai pemerintah dan merupakan bagian dari jaringan lokal, negara bagian, dan bagian pelaksanaan umum federal. IRS bekerja secara dekat dengan Departemen Kehakiman, pengacara-pengacara Amerika Serikat, FBI, US Custom, dan Drug Enforcement Administration, US Postal Inspection Service, pengawas umum dari seluruh badan federal, dan US Marshal Service. Banyak badan federal bergantung pada CI untuk membongkar aktivitas kriminal dengan meliputi pergerakan secara finansial yang mengarahkan ke pelanggaran hukum pajak dan
sebagai kesejahteraan finansial lainnya untuk pelanggaran federal lainnya. Kecurangan perceraian. Proses peradilan terkait kecurangan perceraian merupakan hasil dari dua dugaan, yakni yang pertama, suami atau istri penggugat mengklaim bahwa ada aset yang disembunyikan tergugat sehingga aset tersebut tidak dapat dibagi atau diambil. Yang kedua, aset tersebut secara tidak realistis dinilai sangat rendah sehingga menghasilkan penyelesaian perceraian yang tidak adil. Beberapa langkah harus diambil untuk membuktikan kecurangan yang terjadi dalam perceraian. Seperti dalam semua kecurangan, pihak yang berusaha membuktikan kecurangan perceraian harus membuktikan 1. Adanya representasi yang salah, biasanya merupakan sebuah fakta yang dibuat oleh pihak lain. 2. Bahwa tergugat memiliki pengetahuan atau kepercayaan bahwa representasinya salah atau membuat representasi secara sembarangan atas kebenaran yang ada. Yang ketiga, bahwa tergugat memiliki niat untuk mendorong penggugat melakukan sesuatu dalam berbagai cara. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian. Pihak yang terlibat biasanya adalah suami atau istri, pengacara kedua belah pihak, dan pengadilan perceraian itu sendiri. Saat muncul dugaan kecurangan, seperti menyembunyikan aset atau secara ilegal mentransfer kenaikan aset, pengacara untuk pihak yang menduga adanya kecurangan biasanya memperkerjakan investigator untuk mencoba mencari aset yang tersembunyi. Apabila ditemukan bukti adanya tindakan kecurangan dalam skala yang lebih besar oleh salah satu pihak, aparat penegak hukum seringkali dilibatkan dan dakwaan secara pidana dapat dilakukan. Bagian yang relevan dari bankruptcy code terkait dengan kecurangan secara pidana. Yang pertama, penyembunyian aset, klaim dan sumpah palsu, dan penyuapan. Yang kedua, penggelapan terhadap apa yang dimiliki debitur. Yang ketiga, kepentingan yang berbeda dan perilaku petugas. Yang keempat, sebuah kejahatan jika melakukan atau menyembunyikan. Beberapa bagian yang terkait dengan bankruptcy code yang memberikan proses perbaikan secara perdata. Yang pertama, pelanggaran yang diarahkan untuk penarikan kembali utang yang dihapuskan. Contoh kecurangannya seperti debitur ditipu terkait biasanya mengatakan kurang dari sebenarnya jumlah asetnya dengan tujuan untuk mendapatkan penghapusan utang. Penghapusan atau pembebasan kecurangan dapat ditarik kembali. Yang kedua, transfer kecurangan. Bankruptcy Code mendefinisikan transfer yang mengandung kecurangan saat transfer telah dibuat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan. 1. Pengadilan kebangkrutan. Hakim yang menangani melakukan mulai dari pengawasan hingga penyelesaian masalah dan melibatkan hak debitur dan kreditur. Yang kedua, perwakilan Amerika Serikat. Kantor perwakilan Amerika Serikat merupakan lembaga dalam naungan Departemen Kehakiman. Yang ketiga, perwakilan panel atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan. Biasanya adalah individu atau perusahaan seperti akuntan atau pengacara. Yang keempat, pemeriksa melakukan investigasi dan melaporkan hasil investigasi tersebut ke pengadilan dan pihak lainnya yang terkait sesegera mungkin. Yang kelima, debitur. Seseorang yang menjadi subjek dengan tujuan utama adalah untuk menyelesaikan kewajibannya sebaik mungkin. Yang keenam, kreditur. Sebagai seseorang yang memegang klaim yang sah terhadap debitur. Yang ketujuh, penaksir dalam tuntutan kerugian. Membantu perwakilan untuk mengamankan aset dan fasilitas bisnis yang ada. Kecurangan kebangkrutan. Sistem kebangkrutan merupakan tanggung jawab dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat, adalah komponen penting dari pemerintah Amerika Serikat, karena dampak kebangkrutan yang terjadi mempengaruhi secara luas, baik dalam perekonomian skala nasional maupun perekonomian skala lokal. Adapun jumlah kecurangan dan kebangkrutan yang terkait pada umumnya meningkat untuk beberapa tahun terakhir. Dari profesional yang terlibat dalam sistem kebangkrutan telah melihat penurunan stigma yang menyertai pihak-pihak atau perusahaan yang dinyatakan bangkrut. Dengan begitu, perubahan iklim ekonomi di Amerika Serikat juga berkontribusi untuk peningkatan jumlah kebangkrutan secara signifikan selama 1 dekade.
Yang pertama, ketika petisi yang diajukan pada pengadilan meningkat, maka ada peningkatan yang serupa dalam aktivitas administrasi dan kurangnya ketersediaan waktu serta sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur. Yang kedua, peningkatan juga memberikan tekanan pada infrastruktur pengadilan kebangkrutan, sehingga pengadilan kebangkrutan kurang mampu menjatuhkan vonis. Adapun sebagian besar kebangkrutan yang diajukan di Amerika Serikat datang dalam bentuk likuidasi yang lebih kompleks. Dengan analisis dari investigasi kecurangan kebangkrutan, FBI saat ini mengungkapkan bahwa skema yang sangat umum digunakan dalam pernyataan kebangkrutan yang mengandung kecurangan, seperti perceraian yang melibatkan penyembunyian aset debitur. Seperti contoh, pemilik bisnis yang menguasai perusahaan mengalami kebangkrutan karena perusahaan dihadapkan pada kekurangan kas yang sangat banyak. Namun, karena didahului oleh pernyataan kebangkrutan, pemilik bisnis telah mentransfer uang dalam jumlah besar dan aset lainnya untuk anggota keluarga dan juga untuk kepentingan bisnis di luar, untuk melindungi aset-aset ini dari penjualan atau likuidasi. Metode untuk melakukan skema kecurangan beragam pernyataan. Yang pertama, pernyataan kebangkrutan di negara bagian yang berbeda dengan memanfaatkan pengidentifikasi personal yang benar. Yang kedua, menggunakan nama SSN yang salah untuk mengajukan kebangkrutan di negara bagian yang sama atau yang berbeda. Bankruptcy Code. Ketika orang-orang atau organisasi tidak dapat membayar utang mereka dan memiliki lebih banyak liabilitas dari aset, mereka dapat menyatakan kebangkrutan dengan petisi pernyataan kebangkrutan di pengadilan. Tujuan dari kebangkrutan yang pertama, yakni memberikan bantuan kepada debitur dari upaya pengumpulan dan tindakan penyitaan yang dilakukan kreditur. Yang kedua, memberikan proteksi kepada kreditur dari usaha pengumpulan yang tidak wajar yang dilakukan oleh kreditur lainnya. Adapun pernyataan dari kebangkrutan tersebut memungkinkan debitur untuk menyusun rencana sistematis untuk menyelesaikan utang atau melikuidasi aset dan mendistribusikan pendapatan kepada kreditur secara wajar. Yang kedua, petisi pernyataan kebangkrutan membuat entitas yang terpisah atau yang dimiliki, terdiri dari kekayaan atau pendapatan debitur, yang akan digunakan untuk menyelesaikan utang dan di tempat pengadilan kebangkrutan memiliki akses pengendalian. Kode menjadi acuan untuk digunakan sebagai bankruptcy code, merupakan bagian dari undang-undang negara federal yang mengelola proses kebangkrutan. Skema kecurangan kebangkrutan dan perceraian kebangkrutan yang direncanakan. Dua skema kecurangan paling umum adalah kebangkrutan yang telah direncanakan atau push out dan penyembunyian aset dalam kontemplasi dari kebangkrutan. Push out dapat mengambil dari berbagai bentuk, namun pada dasarnya disertai niat dengan tujuan mendapatkan ganti rugi atau peminjaman dari kreditur yang pada akhirnya pelaku membuat pernyataan ketidaksanggupan untuk membayar dan kreditur tidak menemukan aset apapun yang tersisa agar mereka dapat dibayar. Jika ada upaya penipuan, pelaku akan menguasai kas yang dihasilkan ataupun persediaan namun melalaikan kewajiban untuk utang yang belum dibayar. Adapun jenis push out ada dua. Yang pertama adalah cara membangun perusahaan baru dan mengoperasionalkannya secara sah untuk sementara dalam upaya memperbaiki kredibilitasnya agar pihak bank dapat meminjaminya. Yang kedua yaitu dengan cara membeli perusahaan yang memiliki reputasi dan peringkat kredit yang baik yang kemudian diambil alih pengelolaannya sehingga pihak bank tidak menyadari adanya perubahan struktur kepemilikan. Dalam kasus push out, memang secara khusus ditujukan untuk menciptakan ketidaksanggupan untuk membayar dan untuk mengajukan
pernyataan kebangkrutan dalam sebuah skema kecurangan terhadap kreditur. Kesengajaan Undang-Undang Kebangkrutan terkait penyembunyian aset. Kesengajaan penyembunyian kekayaan yang dimiliki debitur atau pemalsuan dokumen, data ataupun laporan selama atau kontemplasi terkait kebangkrutan adalah sebuah kejahatan. Bank korupsi kode dapat menetapkan pembatalan penghapusan atau pembebasan piutang yang diperoleh melalui kecurangan, baik sengaja maupun tidak sengaja, melakukan salah saji dalam catatan ataupun laporan yang diajukan dalam kasus. Bahkan jika debitur tidak terjerat kasus perdata atau pidana, beberapa aset yang telah disembunyikan pada lokasi yang berbeda dapat diambil kembali sebagai bagian aset yang dimiliki. Cara penyembunyian aset atau pendapatan. Kas yang diterima dari piutang dapat dialihkan ke entitas lainnya. 2. Persediaan dapat dikirimkan ke lokasi lain di luar lokasi seharusnya. 3. Aset atau pendapatan dapat dipindahkan ke entitas lain yang dikendalikan oleh debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. 4. Penjualan mungkin tidak dilaporkan dalam perusahaan milik debitur. 5. Pembayaran telah dilakukan pada individu atau penjual yang fiktif. 6. Pendapatan dari organisasi yang berbeda di bawah kendali dapat dengan sengaja diperkecil nilainya melalui besaran biaya yang dibuat lebih tinggi. 7. Biaya prive debitur dapat dibayarkan oleh perusahaan dan salah golongan sebagai biaya bisnis. 8. Pembukuan atau catatan atau informasi keuangan lainnya yang dimiliki debitur. 9. Kepentingan dalam hubungan kemitraan, korporasi, proses hukum, atau dalam aset mungkin tidak dapat diungkapkan. Indikator penyembunyian. Transfer kekayaan. 1. Transfer kekayaan. 2. Transfer tidak biasa dan relatif sering dilakukan antar rekening bank. 3. Sejumlah transaksi yang dilakukan secara tunai biasanya dicatat pada rekening. 4. Pembayaran untuk penjual dalam jumlah besar yang tidak biasa dan tidak bisa dijelaskan. 5. Penurunan jumlah aset yang secara cepat dan luar biasa. 6. Meningkatnya jumlah kerugian dari operasional yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor ekonomi. 7. Ketidakkonsistenan antara laporan keuangan atau tingkat pengembalian pajak. 8. Melakukan perjalanan ke tempat penyembunyian pajak di luar negeri yang memungkinkan adanya rekening bank rahasia. 9. Catatan-catatan yang hilang, tidak akurat, dan rusak. Kewajiban secara perdata untuk kesalahan dakwaan. Masalah penting bagi investigator kecurangan baik dalam kasus kebangkrutan maupun perceraian adalah resiko dari kewajiban secara perdata atas kesalahan dakwaan. Investigator kecurangan sebaiknya selalu memiliki bukti yang mendukung klaim adanya dugaan kecurangan. Tanpa bukti pendukung, tuntutan atas kesalahan dakwaan dapat menghasilkan kewajiban secara perdata terhadap investigator kecurangan. Ini seringkali benar baik dalam kasus kecurangan maupun perceraian. Pencucian uang. Pencucian uang merupakan skema kecurangan pajak yang paling umum dan seringkali juga menyertai skema kecurangan lainnya. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendefinisikan pencucian uang sebagai proses yang dilakukan untuk menyembunyikan keberadaannya, sumber asal uang yang ilegal atau aplikasi pendapatan yang ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya terlihat ilegal. Ada berbagai transaksi yang digunakan untuk mengambil uang yang awalnya ilegal ini melalui proses dari mana asal uang tersebut dan kemudian transaksi yang terinci dipisahkan dari aktivitas yang ilegal tersebut. Proses pencucian uang. Proses pencucian uang menyertakan 3 langkah sebagai berikut.
A. Penempatan. Dalam tahap penempatan, pihak yang melakukan pencucian uang memasukkan uang kotor ke dalam lembaga keuangan yang terlegitimasi. Biasanya, upaya ini disertai dengan membuat rekening penyimpanan kas di bank. Ini seringkali menjadi tahap yang paling beresiko dalam proses pencucian uang karena rekening penyimpanan kas dalam jumlah yang besar meningkatkan sejumlah indikator dari bank yang menjadi tempat penyimpanan rekening kas tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan secara terinci terkait transaksi kas dalam jumlah yang besar kepada pemerintah. B. Pelapisan. Tahap pelapisan adalah tahap yang paling kompleks dalam skema pencucian uang. Tujuan tahap ini adalah untuk membuat uang kotor memiliki tingkat kesulitan untuk dilacak atau ditelusuri. Pelapisan dapat terdiri dari berbagai aktivitas seperti melakukan transfer antar rekening yang ditempatkan dari beberapa negara berbeda dengan melampirkan nama yang berbeda juga. Hal ini termasuk juga melakukan beberapa transfer dari bank ke bank, membuat rekening penyimpanan dan melakukan penarikan kembali secara terus-menerus dengan variasi jumlah uang yang tersimpan di dalam rekening dan mengubah nilai tukar mata uang ke mata uang yang baru. C. Integrasi. Pada tahap integrasi, uang yang kembali masuk ke dalam sistem perekonomian hadir dalam bentuk yang terlihat berasal dari transaksi yang legal. Transaksi ini dapat disertai dengan penjualan aset lain, contohnya real estate, yang telah dibeli selama tahap pelapisan atau pemberian dana pada kegiatan bisnis tempat pihak yang melakukan pencucian uang biasanya berinvestasi. Setelah uang diperkenalkan kembali dalam bentuk uang bersih dalam sistem perekonomian, pihak yang melakukan pencucian uang dapat menggunakan dana untuk konsumsi pribadi. Ini seringkali benar baik dalam kasus kecurangan maupun perceraian.